Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam cinta dan bahagia tentunya. Hai sahabat edukasi dan juga para guru hebat dari Sabang sampai Merauke. Saya Endrawati dari SMK Negeri 1 Sukalarang, Kabupaten Sukabumi. CGP Angkatan 10, saya akan memaparkan simpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Ayo kita ikuti. Nah, saya akan membahas tentang pengajaran dan pendidikan sesuatu yang berbeda tentunya. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri. Kita kupas satu-satu. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan dan keterampilan hidup anak secara lahir dan batin tentunya. Nah, kalau hakikat pendidikan itu sendiri menuntun segala kodrat alam yang sudah dimiliki anak, di mana di dalamnya sudah terdapat rekaman-rekaman yang masih samar. Kalau kita ibaratkan seorang petani nih, seorang petani sudah memegang benih yang siap tumbuh dengan segala karakteristik yang ada di benih itu. Sehingga seorang petani harus sudah tahu bagaimana benih itu bisa tumbuh dengan cara baik dan tentunya dengan cara yang berbeda-beda. Dengan demikian, kita seorang guru harus menghargai seorang anak yang sudah siap tumbuh dengan caranya. Dan sudah otomatis tantangannya pasti berbeda-beda. Ancaman-ancamannya berbeda-beda. Perlakuan-perlakuannya berbeda-beda sesuai dengan rekaman-rekaman samar yang sudah dibawa sejak lahir dan kita mengenalnya sebagai kodrat alamnya. Sehingga anak nanti akan bertumbuh dan berkembang secara selaras lahir dan batin. Dan tentunya akan menuju kebahagiaan dan keselamatan dalam kehidupannya. Kali ini saya akan membagikan sebuah pengalaman sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Nah, saya kupas ya. Saya dulu nih menganggap bahwa anak terlahir seperti sebuah lembaran kosong yang masih putih, bersih, sehingga saya sebagai seorang guru merasa punya tanggung jawab untuk mengisinya sesuai dengan pemahaman bagaimana seorang guru harus membentuk seorang murid menjadi pandai, disiplin, patuh, mampu menguasai ilmu-ilmu yang saya berikan tentunya. Dan yang kedua, saya menganggap bagaimana saya mentransfer materi dan membuat anak itu mengerti materi yang saya berikan adalah hal yang lebih penting dalam sebuah proses pembelajaran. Apakah ada yang sama? Baik, sahabat edukasi dan para guru hebat dimanapun Anda berada, selanjutnya saya akan membagikan tentang penilaian sebelum saya mempelajari modul 1.1. Penilaian yang saya lakukan terhadap anak dikelompokkan menjadi 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan, dan dilakukan secara terpisah. Dan anak harus menuntaskan semua materi pembelajaran di atas kriteria ketuntasan minimal untuk dapat lulus dan melanjutkan ke kompetensi dasar selanjutnya tentunya. Apakah ada yang sama? Nah, selanjutnya nih, saya juga melakukan pembelajaran dengan langkah dan metode yang sama. Kita akan lanjutkan kembali pertanyaan pemantik berikutnya. Ini nih pertanyaannya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, saya akan berbagi pengalaman ya. Setelah mempelajari modul ini, saya akhirnya tersadar.
Anak terlahir dengan kodrat alam yang dimilikinya, yaitu rekaman-rekaman jiwa yang masih samar. Ibarat benih, anak adalah benih yang siap untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristiknya. Dengan demikian, anak akan mempunyai jalan hidup yang berbeda-beda, mempunyai bakat, minat, potensi yang berbeda-beda. Sebagai seorang guru, kita akan menuntun kodrat alam yang dimiliki anak ini yang sudah pasti harus berbeda-beda dengan memberikan kemerdekaan pada prosesnya. Nah, kita lanjutkan kembali. Saya akhirnya juga mempunyai kesadaran bahwa proses pembelajaran bukan sekedar mentransfer materi, akan tetapi sebuah proses bagaimana anak-anak memahami apapun materi yang disampaikan adalah proses belajar memahami dirinya sendiri, memahami bakat, minat, dan potensinya untuk kemudian menjadi bekal hidup dalam kehidupannya. Baik, kita lanjutkan kembali. Bagaimana dengan penilaian? Saya akhirnya memahami bahwa penilaian terhadap anak tidak bisa dipisah-pisahkan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karena anak adalah satu kesatuan menyeluruh, baik kecerdasan jiwa raganya, lahir batinnya, semua tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kita bisa menamakan anak itu harus tumbuh secara holistik dalam olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Nah, sekarang bagaimana tentang metode? Saya akhirnya menyadari bahwa setiap anak memiliki potensinya masing-masing, sehingga saya tidak bisa menerapkan satu metode pembelajaran dalam proses anak menyajikan karyanya. Saya akan memberikan pertanyaan pemantik berikutnya. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Memberikan ruang seluas-luasnya untuk anak mengembangkan bakat, minat, dan potensinya sesuai dengan kebutuhan siswa. Menyediakan fasilitas, ruang yang mendukung prosesnya. Seperti menyediakan ruang podcast bagi mereka yang senang mengembangkan kemampuan verbalnya. Juga menyediakan ruang bagi mereka yang suka seni, yang suka menyanyi atau memainkan alat musik. Selanjutnya, saya juga mengajak anak untuk langsung mempraktekkan apa yang dipelajari. Sehingga anak tidak hanya sekedar mengetahui materi atau membaca materi, tetapi terlibat dalam sebuah proses yang akan bermanfaat dalam kehidupannya. Sahabat edukasi dan para guru hebat, jangan lupa selalu berbahagia. Kita lanjutkan ya. Gimana tentang penilaian? Saya memberikan lembar kerja atau lembar aktivitas yang mencakup penilaian secara menyeluruh, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya juga menerapkan metode pembelajaran yang beragam sesuai dengan karakteristik anak sehingga anak bisa menyajikan karya sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Hai sahabat edukasi dan para guru hebat dimanapun Anda berada, salam cinta dan jangan lupa selalu berbahagia. Nah, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan bagian sebuah perubahan secara menyeluruh, baik itu jiwa raga, lahir batin, melalui olah pikir, olah rasa, dan olahraga secara selaras yang akan merubah kehidupan sosial, kehidupan berbangsa, dan bernegara menuju keselamatan secara bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Salam cinta dan bahagia. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.